Kalau lo percaya nggak ada konten-konten horor yang kemudian Yang asli. asli kemudian bener-bener nampakannya di depan mata, kelihatan jelas pakai kamera. Nah, itu kan yang ngebuat orang awam percaya itu asli, dilakukannya live. Guys, konten kayak gitu live, itu sorenya latihan acting, bro. Kalau mau tempat syutingnya, gue juga tahu nih tempat syutingnya nih. Ya pelakunya udah terkenal juga. Nih pohon gede nih, lu juga kenal Mas. Udah, oh nggak mungkin itu settingan, itu kan live. Iya, nggak mungkin settingan, mungkin. itu beragama soalnya dia ustadz tuh, soalnya dia kiai. Bro, itu cuma kedok doang. Itu kedok, sumpah gue tahu siapa yang dibayar. Sumpah gue kenal orangnya nih. Dia sendiri nggak berani ketemu, gue samperin ke kotanya. Kayaknya gue tahu. Kayaknya gue kenal ya sama. Bro, ini sumpah gue bingung nih ya. Orang-orang yang diculik goib katanya nih, ini ngapain jin nyulik orang tuh ngapain? Minta tebusan gitu ya kan? Langsung telepon gitu ya. Halo, 5 kintal kemenyan. Iya. Nanti ancamannya gini, tolong jangan lapor ustadz. Ngomong-ngomong, asli mana sih sebenarnya? Asli blasteran kok. Blasteran? Asli. Weh, Blasteran. Bapak Wonogiri. Oh ya, Bapak Wonogiri, asli. Bapak gua asli Wonogiri, ibu gua Sunda dan Betawi, jadi blasteran. Wah, luar biasa. Tapi nggak kelihatan loh kalau misalkan. Ini udah kelihatan opa-opa ya. Oh, udah apa-apa. Iya, banyak yang ngira, banyak yang manggil Koko. Tapi sebenarnya koko nggak? Enggak. Mana ada? Mau Jawa, Sunda, Betawi, Koko dan mana? Tapi dari face kayak koko Iya, gitu maksudnya. Kan gue lebih malah ya kalau dipanggil Mas sama Bang lebih nyambung atau Kang, ya kan? Karena gue dari 3 wilayah. Mas, Bang. Oh iya, kan bener dari ya. 3 wilayah itu. Oh iya, Sunda, Iya. Jawa. Tapi kalau ada yang manggil Koko ya gue iyain aja. Biasanya gitu. Itu anugerah. Iya. Itu anugerah, salah satu anugerah. Gue padahal pengen dipanggil Opa. Wih, besok kalau udah punya cucu ya. Enggak, Opa yang Korea gitu. Oh ya. Terus tadi udah hipnotis, dukun. Kemudian di YouTube sekarang ini kan banyak konten-konten horor ya, Marcel ya. Iya. Sempat mengikuti, sempat lihat mungkin sekelebat lah ya. Iya. Kalau lo percaya nggak ada konten-konten horor yang kemudian Yang asli. kemudian bener-bener Iya, di depan mata itu, penampakannya di depan mata, kelihatan jelas pakai kamera. Enggak. Gue pribadi nggak percaya. Kayak misalnya apa ngelitikin kuntilanak. Iya. Jogetin pocong kan ini goblok. Ambil celana dalamnya kuntilanak. Iya. Aduh. Ngintip, ada konten yang ngintip kuntilanak terbang. Terus ada kuntilanak sama pocong ngewek. Nah, itu parah lu, pembodohannya kacau lu. Itu fix, itu cuma hiburan doang guys, hiburan horor gitu. Tapi gini ya, takutnya kalau orang nggak tahu, kalau mungkin kita tahu ya, Iya, itu iya. sebatas hiburan, dikemas dengan kayak Konsep, gitulah. iya. Tapi kalau misalkan orang yang, mohon maaf, Orang awam. menelannya langsung mentah-mentah kayak gitu, Iya. pastinya akan ada persepsi yang melenceng. Iya, betul. Nah, itu kan yang ngebuat orang awam percaya itu asli, dilakukannya live. Oke. Iya kan? Iya. Dilakukan live. Guys, konten kayak gitu live, itu sorenya latihan acting, bro. Kalau mau tempat syutingnya, gue juga tahu nih tempat syutingnya nih. Lucu loh kalau Iya, lu tahu. iya. Ya kan nih, ada sebuah tempat kebun di Jakarta. Ya pelakunya udah terkenal juga. Nih pohon gede nih, lu juga kenal Mas. Iya. Udah sebut saja dia. Iya, nih, ada pohon gede. Wih, bilangnya, Sumedang. Syutingnya Sumedang. Geser dikit, bilangnya di Solo. Geser dikit nih, ada pohon gede lagi nih. Ada danau, bilangnya di pantai selatan. Aduh, kalau lu tahu itu satu tempat, bro. Cuma beda-beda angle. Iya. Ada lah ini. Kalau di sinetron kan memang itu sebuah metode yang memang dipakai. Iya. Satu tempat yang memang dibuat untuk sebuah rumah produksi. Iya, betul. Dan memang itu gampang banget ya kalau misalkan kita mau bikin ya. Iya. Kita mau bikin itu kan gampang banget itu ya. Iya, tinggal sorenya persiapin. Misalnya mau narik benda pusaka, Iya. kuburin aja, tandain pakai batu ya kan, atau daun. Udah selesai. Ya, paling kru kita suruh kesurupan. Wah. Kamu nyimpan benda pusaka di mana? Di sini. Galinya nggak boleh gini nih. Nggak boleh. Benda pusaka nggak boleh, galinya nggak boleh. Harus ada Lompat. ada gimana? Harus lompat. Harus ada pose.
Oke, kita anggap aja kita itu cuma batas hiburan lah. Harusnya ditulisin. Iya, tapi ya itu tadi bro, bahayanya itu kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu dan langsung menelannya mentah-mentah itu takutnya mereka kemudian berpikir Itu asli. itu asli, kemudian mereka mencari bahkan membahayakan diri mereka masuk hutan, kemudian masuk ke pantai, laut dan lain sebagainya. Itu kan mempelajari apa mantra-mantra yang nggak jelas. nah gitu. itu Kan di Google banyak tuh kayak gitu. oh iya Iya kayak misalnya sendok bengkok. Ya kan umum banget. iya umum. Di Google ada rahasia membengkokkan sendok. Pegang sendoknya, fokus, ucapkan dalam hati bengkok. Itu sampai sehari sebelum kiamat nggak bengkok. Iya bener. Tapi kadang orang yang bisa bikin mereka percaya itu karena oh nggak mungkin itu settingan, itu kan live. Iya, nggak mungkin settingan. Itu beragama, soalnya dia ustadz tuh, soalnya dia kiai. Bro, itu cuma kedok doang. Itu kedok, sumpah gue tahu siapa yang dibayar. Sumpah gue kenal orangnya nih. Dia sendiri nggak berani ketemu, gue samperin ke kotanya. Kayaknya gue tahu. Kayaknya gue kenal ya sama yang kemarin sempat bentrok itu ya. Iya. Ada, gue samperin ke kotanya nih, ya kan? Gue bawa nih orang-orang yang dibayar sama dia di kontennya nih. Nggak mau ketemu dia, nggak mau jujur soalnya. Oh, Nggak mau jujur, kontennya hanya sekedar hiburan atau settingan. jadi mungkin teman-teman jadi bisa tahu, kemudian ambil sisi positifnya aja. Iya, betul. Kalau misalkan tahu itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip settingan, ya memang setiap yang ada di televisi ataupun di entertain lah, pasti ada settingan ya nggak? Iya betul. Seberapapun, sekecil apapun, seminimal apapun, itu pasti ada settingan. Ya, tapi gini bro, gue nggak bisa menyalahkan sepenuhnya mereka itu yang bikin konten settingan. Betul. Kenapa? Karena kalau mereka jujur, kagak ada yang nonton. Yang bayar karyawannya siapa? Kasihan karyawannya ya. Jadi memang karena masyarakat Indonesia sukanya hal-hal seperti itu, makanya menjamur lah. Oke, jadi ya udah kalau misalkan teman-teman tahu, kalau udah paham ya ambil sisi positifnya aja. Terus kalau misalkan kemarin nih sempet nih, gue pengen diskusi juga dari kemarin lu ke Jogja, yang hilang kemarin. Itu sebenarnya kalau gue pribadi ya dulu pernah ada kenalan kasus yang bikin hal yang serupa, dan gue sebenarnya nggak terlalu kaget sama yang ini karena you know lah, ini bukan sebuah cerita yang lama, cerita baru. Ini udah cerita yang lama. Orang bikin sebuah sensasi hilang, entah itu masuk dunia gaib atau yang lain sebagainya. So, menurut lu sendiri gimana kemarin itu? Yang kasus itu? Ya kembali lagi berita media itu lebih menyukai hal-hal yang pembunuhan mistik seperti itu. Jadi ketika ada hal seperti itu nih, orang bisa kebal air keras doang. Ini receh, sumpah receh bro. Tapi diumumin nih, ya kan? Wih, kebal tawuran. Pulang-pulang prakteknya kebal air keras, makan beling. Aduh men, sumpah itu receh bro di dunia sulap. Itu hal-hal yang biasa, tapi media naikin bro, ya kan? Wow, ini ngebuat viral, dia beneran sakti loh. Sekarang udah tobat, alasannya gitu. Nah itu yang memang mirisnya di Indonesia, menyukai hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang hilang kemarin, kemudian juga gue kan suka naik gunung ya bro. Kan pernah beberapa kejadian orang hilang di gunung. Ya meskipun ada yang beneran sampai saat ini, sampai detik ini nggak ketemu, itu kan ada banyak. Faktornya banyak. Bisa dimakan hewan. Nah, bisa kemudian juga jurang ya kan? Ya di gunung kan kadang ada kayak sumur kayak gitu ya. Benar. Itu kan kalau keprosok gitu udah ketutup semak-semak itu udah nggak kelihatan. Apalagi kalau misalkan binatang buas. Binatang buas. Misalkan mohon maaf kalau misalkan ada ular gede itu kan ular kan makan langsung nggak ada sisa. Jadi kan masuk akal banget kalau misalkan hilang. Tapi kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku wah hilang, diculik goib, terus baru ketemu di sini ditemukan dengan keadaan linglung, itu kan tanda tanya banget bro. Takutnya orang-orang yang pengen pecinta alam itu jadi parno jadinya. Jadi takut diculik ya. Nah itu. Bro ini sumpah gue bingung nih ya. Orang-orang yang diculik goib katanya nih. Ini ngapain jin nyulik orang tuh ngapain? Minta tebusan gitu ya kan? Langsung telepon gitu ya. Halo, 5 kintal kemenyan. Iya. Nanti ancamannya gini, tolong jangan lapor ustadz. Kalau lapor ustadz saya bunuh. Ya aneh itu. Ngapain jin nyulik orang gitu loh. Jadi kan dia punya banyak kesibukan.
Iya kan, ngapain dia, tuntutannya apa gitu? Duit kita nggak laku di dunia jin. Aneh lu. Aneh banget itu. Iya. Tapi itu lucunya gini Marcel, gue lihat komenan di video lu kan, itu banyak yang lu pasti juga ngerasa. Iya. Banyak yang komen, wah nggak percaya gaib. Iya gak? Iya. Wah nggak percaya gaib itu gimana itu? Gaib itu ada. Loh, kalau gue pribadi gue menangkap. Iya. Loh, Marcel itu percaya kalau gaib itu ada, itu bener. Iya, betul. Tapi cuman kalau dikemas dengan hal yang konyol kayak tadi, Iya. itu kan Iya benar. Iya nggak? Gue gampang banget ngebantah orang bego kayak gitu. Nih, ngebantahnya gini. Semua agama mewajibkan untuk percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, jin, malaikat, bahkan yang nggak beragama pun ateis doang yang nggak percaya. Iya. Semua agama di Indonesia mewajibkan percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin dan lain sebagainya. Tapi semua agama juga melarang keras untuk percaya dukun. nah itu. Sebutin, gue nantang deh orang-orang kayak gitu, sebutin satu aja agama atau ajaran yang membolehkan percaya dukun, gue akan berhenti mengejek dan menghina dukun kalau ada. Tulis di kolom komentar. Ya, tulis kalau ada ajaran, bahkan ateis, agnostik, satanik yang nggak beragama aja, mereka melarang percaya dukun. Karena nggak ada satupun ajaran yang ingin pengikutnya dibodoh-bodohi orang bodoh. Nah, itu. Gitu. Makanya gue bukan nggak percaya hal goib, gue nggak percaya dukun. Karena dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Kalau nggak dukun pijit ya dukun beranak. Iya, kalau itu pengobatan alternatif. Nah, iya. Bukan masuk ke dukun sebenarnya. Cuman udah termindset orang zaman Iya. dahulu. Pergi mana? Ke dukun pijit. Dukun, Nah, iya. kan. Itu udah ada termindset. pembelajarannya sebenarnya Iya. kalau itu. Kalau itu memang itu masuk akal karena memang ada pembelajarannya Iya. dan kemudian memang terbukti adanya. iya. Hasilnya pun juga terlihat. Iya, dan beneran ada kayak dukun pijit yang sakti ya, yang bener-bener jago gitu. Iya. Kayak contohnya dipijit, diteken nih, sakit. Ada satu kunci urat yang digeser sedikit, diapain pun kakinya nggak sakit. Dan itu memang Dan terbukti. itu benar terbukti. Karena memang ada ilmunya. Ada ilmunya, ada pengetahuannya gitu loh. Nah, kalau itu benar-benar Iya. dukun itu ya. Itu bukan, itu pengobatan alternatif. Makanya saya kasih tanda tunggu. Iya, dukun ya. Di Indonesia disebutnya dukun. Padahal pengobatan alternatif. Sama kayak misalkan gua kan ada konten ramal X-Square itu kan Iya. pakai tarot. Oh, oke. Tarot itu sebenarnya kan kita tahu lah tarot itu cara kerjanya gimana. Iya. Tapi kalau kita ngomongin tarot reader, orang nggak tahu. Tapi kalau kita ngomong ramal, orang itu Tahu. pasti tahu. Iya, iya. nggak? Jadi kadang ada sebuah istilah Iya. yang sebenarnya itu salah kaprah. Iya. Tapi orang Kita itu udah pakai. terlanjur percaya. Iya, betul. Ya salah satunya dari dukun itu tadi ya. Iya, dukun itu betul. Banyak arti sebenarnya Iya, dukun makanya. ini. Jadi ya memang perlu diluruskan walaupun nggak mudah. Iya, dan itu adalah salah satu Iya. perjuangan dari Marcel Iya. yang patut kita apresiasi. Iya, iya, ya. iya. Jadi dia itu benar-benar meluruskan hal-hal yang Yang belok. ya. Tapi kayak gitu. bukan meluruskan hal yang lain. Karena itu jagonya cewek kalau meluruskan. Iya kan? Iya dong. Iya dong, ya. Iya, kalau itu- gua meluruskan itu gua percaya. pemikiran aja. Iya. Kalau itu gua percaya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran ya, apalagi penonton saya, tapi Iya. sebenarnya penonton saya sama penontonnya dia udah jauh lah, kebanyakan dia tontonlah Iya, di iya, channelnya Marcel. Iya, banyak Radio hal-hal yang gue bongkar rahasianya, bukan hanya ngomong nggak percaya, tapi gue praktekkan plus gue bongkar rahasianya. Dan pasti ada pembuktiannya ya. Iya, ilmu merah nggak pernah ngomong doang, selalu ada pembuktiannya. Dan kalau ada yang beneran mau pembuktian, nggak pernah menghindar, Wah, selalu iya. langsung ya. Iya, kecuali yang menyalahi hukum. Termasuk yang dipukul beton itu ya. Iya, ayo. Kalau yang dipukul, ayo. Tapi kalau udah menyalahi hukum Indonesia, gue pribadi nggak. Kayak misalkan nih, kebal minum narkoba, makan narkoba. Oke. Nih gue makan narkoba nggak mabuk. Coba lu bisa nggak praktekin yang sama persis kayak gue? Nah itu kan menyalahi hukum. Nah yang kayak gitu nggak boleh. Kayak kebal air gun, kebal airsoft, ya kan? Ini orang gila nih yang nantang kebal air gun airsoft tuh. Dia nggak tahu peraturan di Indonesia. Orang gila itu ya, asal keluar doang. Itu nggak lama ya? Itu belum lama ya? Belum lama. Kalau kita iyain, gue di penjara bro, sumpah. Iya kan? Itu sebagaikan buah si malakama. Iya, iya nggak? Kalau Iya, misalnya gue iya iyain, bener sih. gue tampilin di video. Iya. Di YouTube gue di blacklist karena menampilkan adegan berbahaya. Iya. Terus juga dihukum di Indonesia melarang penggunaan air gun ditembakkan ke manusia. Iya jelas. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kalau gue praktekin, besoknya langsung dipanggil polisi. Kalau lu mengiyakan,
kan dablek ya. Jadi ya orang-orang ngomong doang gitu biarin aja lah udah. Mungkin emang dulunya kurang bahagia. Dia berusaha membahagiakan diri sendiri jadi. Ya mungkin ya memang jalan pikiran mereka masih seperti itu. Tapi ya tidak ada salahnya ataupun mungkin masih butuh waktu untuk menjadi lurus. Iya. Mungkin nggak ada yang meluruskan. Mungkin kalau pengen lurus silakan bisa cek di pemikiran Marcel Radival. Oke? Yuk. Ya mungkin gitu aja Marcel. Ya, Terima siap. kasih udah datang ke Sama-sama. Jogja dan salam buat keluarga di Siap. rumah. Amin. Mungkin gitu aja teman-teman pembahasan kita hari ini bersama Marcel Radival. Oke. Tonton terus Adidas Goro Channel karena masih ada konten-konten lain Siap. yang tentunya menarik untuk ditonton. Saksikan. Dan saya Adidas Goro mau undur diri bersama Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. mohon undur Bye-bye. diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Santi Home.